aku ingat betul gitu. Adik Zara tuh ngomong, dia kan punya kebiasaan ya, dia mau salim ya. Adik Zara ini santun banget dia. Dia mau salim, aku cuman dia bilang kok aku nggak bisa salim. Terus dia ngomong, tante aku nggak punya jajan untuk dikasih ke tante, terima kasih ya. Ketika aku ngantar pulang, ya lambaian tangannya dadah terakhir kali. Itu jadi aku harap buat pemerintahan setempat tolong dipantau kembali lingkungan itu, karena kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan itu sangat besar terjadi. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Dia masih manggil saya ibu, masih dandan dulu. Tangan pelaku tuh ada di sini. Akhirnya, teka-teki kematian remaja berusia 9 tahun di Lampung terungkap. Polisi dari Polres Tulang Bawang Lampung berhasil menangkap pelaku berinisial HA. Perlawanan sang pelaku berakhir setelah dilumpuhkan oleh tembakan di kaki. Tapi benarkah pria berusia 42 tahun itu memang sudah sering melakukan kekerasan seksual? Lantas seperti apa percakapan dengan korban saat dikontak secara batian oleh Caca Caroline? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lagi dia masih manggil saya ibu, masih dandan dulu. Tangan pelaku tuh ada di sini. Caca Caroline yang dikenal sebagai seorang indigo memang sangat serius mencermati kasus kematian adik Zahra yang sangat tragis. Remaja berusia 9 tahun itu meninggal dunia dengan cara tidak baik setelah disiksa dan diperkosa oleh seorang pria berusia 42 tahun. Sebelum polisi berhasil menghentikan pelarian pelaku, Caca sudah menghubungi keluarga Zahra dan menyampaikan sejumlah kabar. Salah satu informasinya adalah keberadaan pelaku sebelum ditangkap yang berencana melarikan diri ke Jambi. Saat aku dihubungin oleh tantenya, lalu ibunya, aku berkomunikasi kepada keluarga Ade Zara. Di situ mereka bertanya, pelaku ini kemana, kenapa belum bisa ditangkap. Terus aku mencoba cari tahu, pelaku itu sempat datang ke salah satu keluarganya setelah kejadian itu. Habis itu dia pergi ke salah satu rumah, lalu dia mau berusaha kabur untuk keluar dari daerah tersebut. Tapi baru planning ya, dia rencananya itu akan pergi ke Jambi lewat jalur darat menggunakan sepeda motor, tapi lewat jalan ada jalan aspal, tapi di area melewati hutan yang memang jalan itu tuh jarang dilewati sama orang. Terus aku bilang sekarang ini dia berada di agak sedikit pelosok dari tempat itu, tapi sedikit di pinggirnya, dan itu dekat sama hutan. Lalu ada yang mengetahui sebenarnya
keberadaan si pelaku. Kepada pihak keluarga, Caca mengungkapkan bahwa pelaku tidak lama lagi akan tertangkap. Dan benar, tidak lama setelah terjadi komunikasi dengan keluarga Zahra, tersiar kabar bahwa pria berinisial HA yang meruda paksa Zahra sudah dilumpuhkan polisi. Sebelum kasus ini viral, karena pelaku itu bertemu sama seseorang ini, dia cuman bilang dia ada masalah, tapi dia tidak bilang dia menghabiskan nyawa adik Zara. Setelah aku memberikan petunjuk ke keluarga, aku bilang nanti pelaku akan tertangkap 1 atau 2 hari paling lama. Tidak paling lama banget itu nggak nyampe seminggu, itu udah paling lama. Itu pun ketika dia belum sampai ke Jambi, dia sudah tertangkap. Ternyata ketika malamnya aku dihubungin sama keluarga, dan besoknya pelaku tertangkap di titik ya hampir mirip dengan yang aku sebutkan. Lewat kepekaan batinnya, Caca mengungkapkan bahwa pelaku memang sudah biasa melakukan kekerasan seksual. Korbannya lebih dari 1, tapi semua tidak ada yang berani bicara. Persoalan menjadi serius karena saat melakukan ruda paksa pada Zahra berakibat fatal yang berujung kematian. Dari sini, tabiat sang pelaku mulai terkuak. Ini tidak direncanakan sama sekali. Kalau kenapa pelaku kabur? Karena dia ketakutan. Sebenarnya pelaku ini sering melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak di sekitar situ. Bahkan ada yang SMP, ada yang memang orang dewasa, ada yang bahkan dia pernah melakukan hubungan intim sama istri orang dan suaminya dia kenal. Jadi memang pelaku ini bejat sih, dan dia punya gangguan jiwa sepertinya. Karena aku lihat dia suka nonton yang namanya video kekerasan seksual terhadap anak itu di video porno. Jadi itu dia koleksi banyak banget itu. Saat aku bicara seperti itu ke tante korban memvalidasi, ya di Facebooknya dia memfollow akun-akun yang berhubungan sama kejahatan seksual seperti itu. Jadi cuman yang mungkin apesnya dia sekarang kelewat batas. Sebelumnya dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dan anak-anak ini tuh nggak ada yang berani ngadu. Kini, setelah pelaku berhasil ditangkap polisi, pihak keluarga mulai merasakan ketenangan. Setidaknya akan ada keadilan yang bisa ditegakkan sehingga kepergian Zahra bisa diikhlaskan. Setelah pelaku ditangkap, pihak keluarga juga mulai lega karena didatangi oleh Zahra lewat mimpi. Dari pertemuan dalam mimpi itu, diperoleh gambaran bahwa Zahra sudah tenang di alam sana. Tantenya Zahra mendapatkan mimpi. Adik Zahra tuh datang. Terus pas aku komunikasi sama keluarga, aku bilang, "Ibu, nanti kalau merasakan ini, itu berarti adik Zahra ada di situ ya." Dan ternyata setelah kita komunikasi, dan pelaku ditemukan. Malamnya ibunya didatangi oleh adik Zahra, dan adik Zahra terlihat dia sudah happy. Dia minta untuk diikhlaskan. Padahal sebelumnya waktu pelaku belum tertangkap, ibunya
tidak pernah sama sekali didatangin. Tapi ketika pelaku sudah tertangkap, adik Zara mendatangi ibunya, terus ngomong dia kangen sama adiknya, terus dia minta didoakan. Lewat kemampuannya berkomunikasi dengan Corin Zahra, Caca merasakan remaja berusia 10 tahun itu sudah mendapatkan ketenangan. Sejak pelaku ditangkap, Zahra mulai tenang. Caca bahkan menemukan momentum mengharukan saat Zahra pamit kepadanya. Setelah itu pun, waktu aku belum mengantarkan Corinnya adik Zara pulang, yang aku ingat betul gitu, adik Zara tuh ngomong, dia kan punya kebiasaan ya, dia mau salim ya. Adik Zara ini santun banget ya. Dia mau salim aku, cuman dia bilang kok aku nggak bisa salim. Terus dia ngomong, tante aku nggak punya jajan untuk dikasih ke tante, terima kasih ya. Karena memang adik Zara ini, ketika aku tanya ke keluarganya, apakah adik Zara sering memberikan makanan ke teman-temannya, atau sering kalau misalnya dia punya jajan itu sering ngasih jajan. Dan kata ibu dan tantenya, iya memang. Aku ketika aku ngantar pulang, ya lambaian tangannya Dada terakhir kali. Bisa dibilang dia sudah tenang, sudah bahagia. Pelaku pembunuhnya ditangkap gitu ya, Udah itu sih yang bikin aku kadang sedih, karena dia bingung kan, kok aku nggak bisa salim tante. Apa dia masih merasa dirinya itu masih hidup atau gimana Kak? Sampai dia kok merasa kenapa nggak salim, atau dia masih belum merasa kalau dia sudah mati, gimana? Enggak, dia sekarang sudah tahu. Sebelumnya belum. Sebelumnya dia masih bingung, dia masih muter-muter di situ sampai aku bilang, adek, kita udah beda alam. Sedih banget gue part itu. Anak kecil udah tante, aku kok nggak bisa salim gitu. Karena dia tuh doyan ini kan, dia kalau beli jajan tuh dia suka ngasih temen-temennya. Misalnya ini satu nih, dia punya jajan satu, tuh dibagi sama dia gitu. Dia tuh nggak pelit. Kayak kalau pas kasih tawar makanan mau kali dia gitu ya. Karena itu nanti dia kasih ke adiknya, dia tuh doyan bagi-bagiin makanan. Gitu dia. Jadi nanti dia kalau dapat makanan dari siapa dibagiin ke temennya gitu. Dia tuh nggak tahu dia meninggal tuh, dia awalnya tuh muter-muter di situ. Muter aja. Berarti bisa dibilang dia memang sudah ikhlas dan sudah tahu bahwa dia sudah meninggal, karena kan dia sempat Udah, karena aku bilang, adek, sekarang kita udah beda, adek Zara. Adek Zara sudah di tempat yang terbaik sekarang. Doakan keluarga, jangan lupa sering-sering datang ke mimpinya ibu dan bapak gitu. Terus dia juga bilang dia kangen sama adiknya. Terus dia bilang juga ke aku, nanti adek Zara main sama siapa ya tante? Gak sih Kak, atau mungkin ada gelagat aneh dari dia? Mungkin karena Zara minta ibunya nggak pulang sore kali ya gitu, dan seharian itu dia manggil ibu terus. Dan itu ketika terjadi itu yang aku dengar itu nama bapaknya itu cuman sekali dia sebutkan, nama ibunya terus-terusan ibu itu lirih banget, ibu teriak kencang banget. Makanya karena dia berontak terjadilah seperti itu. Sebenarnya gini, tidak semua pelaku pembunuhan itu berurusan dia
dengan goib, tidak, tapi karena memang mentalnya dia terganggu. Kenapa aku bilang mentalnya dia terganggu? Pelaku ini kan doyan banget nih nonton film-film film-film porno ya, kekerasan di Facebook, kekerasan terhadap anak yang sedarah apa gitu. Terus dia punya penyimpangan seksual yang menyimpang, terus doyan juga baca buku-buku porno yang seperti itu gitu. Dan memang ini pelaku gangguan mental. Sama pelaku ini pernah dia duduk di bawah pohon di hutan karena pelaku main ini kan, apa sih namanya, kayak judi-judi online itu juga gitu sih. Jadi dia pikir mungkin dia di hutan duduk semedi atau bertapa tuh dia mendapatkan ini penglihatan untuk judi online-nya dia gitu. Karena dia bukan masalah sekuat itu sih, karena dia introvert dan dia tidak bergaul. Karena kan yang tadi aku bilang, anak-anak ini tidak berani berbicara kepada keluarga karena diancam. Harusnya terkuak ya, harusnya anak-anak yang sudah pernah mendapatkan pelecehan ini berani speak up. Tapi balik lagi karena mereka itu minimnya apa ya namanya, literasi, minimnya support, yang akhirnya mereka sendiri pun mentalnya nggak berani untuk cerita. Karena menurut mereka kalau aib kan, ya memang aib, tapi untuk menjaga diri, untuk bikin stop semua kan kita harus bicara. Tapi karena balik lagi, karena yang diancam itu anak kecil, pasti takut. Dan di situ pun memang lingkungan itu pun buruk, sangat buruk lingkungan itu. Jadi aku harap buat pemerintahan setempat tolong dipantau kembali lingkungan itu, karena kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan itu sangat besar terjadi. Pagi dia masih manggil saya ibu, masih nganterin saya berangkat kerja, masih dandan dulu tanpa aku tuh ada di sini.